Berbicara soal bunga Bank Indonesia telah menetapkan bunga operasional reverse repo berjangka 7 hari sebagai bakal bunga acuan BI yang baru. Acuan baru ini diklaim bisa lebih memperdalam pasar keuangan dan efektif mempengaruhi bunga di pasar. Saat ini Bank Sentral masih melakukan sosialisasi. Nantinya bunga acuan yang baru akan efektif diberlakukan mulai Agustus nanti. Menanggapi langkah ini, ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetantoko menilai acuan baru lebih ramah pasar. Dengan bunga bertenor pendek, Bank Sentral bisa mendorong pasar uang lebih liquid. Meski begitu, efektivitas transmisi bunga acuan pada bunga kredit bank masih diragukan. Tujuannya adalah memang untuk men-fine tuning supaya perbankan satu itu lebih punya persoalan likuiditas itu menjadi lebih rendah gitu ya, sehingga transaksi antar bank itu, pasar uang antar bank itu lebih liquid. Harapannya adalah dari situ nanti fine tuningnya kemudian kepada lending rate dari perbankan itu sendiri juga mulai menyesuaikan gitu. Tapi seberapa itu cepat juga saya kira masih sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Karena lending rate itu tidak hanya faktor likuiditas saja, tapi juga soal efisiensi, soal resiko dan macam-macam gitu. Munculnya bunga acuan Bank Indonesia yang baru bukan tanpa alasan. Bank Indonesia menilai dengan acuan yang baru ini, dampak kebijakan bunga bisa lebih efektif dalam menjaga inflasi dan stabilisasi ekonomi. Kita lihat yang pertama, BI Rate saat ini merupakan bunga acuan yang didasari bunga sertifikat Bank Indonesia atau bunga SPI dengan tenor cukup panjang, 9 bulan hingga 1 tahun. Ada kelemahan-kelemahan yang dipakai atau yang dirasa oleh BI terjadi selama menggunakan BI Rate dengan bunga SPI 1 tahun. Kita yang lihat pertama adalah kelemahannya tidak transaksional karena sangat jarang perbankan menaruh dananya di BI dengan tenor yang cukup panjang. Kita lihat tadi 9 bulan sampai 1 tahun. BI Rate juga ternyata kalah pamor dengan 2 rate yang lain, yaitu LPS Rate atau bunga acuan lembaga penjamin simpanan, dan yang kedua adalah bunga batas atas deposito yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan. Meski begitu, BI Rate telah turun berkali-kali. Ternyata perbankan lebih mengacu pada bunga acuan LPS dalam menentukan bunga simpanannya. Alasan yang pertama adalah karena bunga LPS lebih real karena terkait penjimanan. Nah, kini muncul lagi bunga batas atas atau OJK rate ini. Perbankan lebih memilih mengikuti batasan OJK dalam menentukan bunga karena adanya sanksi dari OJK. Alhasil, peran BI Rate sebagai bunga acuan semakin terpinggirkan. Nah, dengan adanya bunga acuan yang baru, yaitu Bank Sentral yang memperkenalkan bunga untuk yang diberikan fasilitas reverse repo bertenor 7 hari atau bunga reverse repo 7 hari di Indonesia, ada beberapa unggulan yang dirasa oleh Bank Indonesia lebih baik. Yang pertama adalah lebih transaksional karena banyaknya bank yang menyimpan ekses likuiditas mereka di instrumen ini dengan tenor yang lebih pendek 7 hari dibandingkan yang tadi 9 bulan sampai 1 tahun. BI berkeyakinan bank akan lebih memilih memanfaatkan ekses dananya di pasar uang antar bank sehingga pendalaman keuangan bisa terjadi di pasar ini. Nah, dengan gambaran-gambaran tadi ada kelemahan dan juga keunggulan yang baru di reverse repo 7 hari, Bank Indonesia berharap bunga acuan yang dikeluarkannya menjadi rujukan bagi perbankan. Di sisi lain, bunga acuan ini bisa menjadi jangkar dalam menjaga inflasi. Apakah akan efektif? Itu yang akan kita tunggu. Nah, kita akan beralih ke informasi